Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, alim ulama, tokoh masyarakat, guru-guru kita, pengurus masjid, bapak imam kita, bapak RW kita, bapak RT kita, yang saya hormati, bapak ibu, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, teristimewa adik-adik atau anak-anak kami yang remaja, baik putra maupun putri. Mohon maaf Bapak Ibu, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Umumnya tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga sampai malam yang ke-20 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke masjid kita ini dalam rangka mengisi malam-malam Ramadan kita dengan ibadah sesuai dengan kata Rasul, man qara ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan, yang mendirikan ibadah dalam Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, Allah hapus segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita hamba yang la'allakum tattaqun. Selanjutnya mari kita ikhlaskan hati kita, kita ringankan bibir kita, kita tuluskan niat kita dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Benar Pak ya? Benar ya Bu? Dari mana kita paham? Dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang barangkali kita sudah hafal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa.
Predikat takwa ini Bapak Ibu, ayah bundaku harus kita capai, harus kita dapatkan. Bagaimanapun sulitnya, kalau boleh kita pakai istilah sehingga kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang karena sulitnya mencapai takwa itu, namun harus kita dapatkan Bapak. Kenapa begitu Ustaz? Alasan yang paling pertama, kita tak akan pernah sanggup dalam neraka Pak. Yakin saya yakinnya tak akan sanggup kita dalam neraka Pak. Coba bayangkan saja bahan bakarnya manusia dengan batu, tegak dalam api, duduk dalam api, makan berapi, nggak ada istirahatnya, dibakar kita. Sementara orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga itu orang yang bertakwa. Kita baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memperoleh ampunan dari Tuhanmu. Tuhan menyediakan surga luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi walaupun kita ustaz, walaupun kita imam, apalagi kita KPU, kalau tak bertakwa tak masuk kita ke surga Bapak. Itu alasan yang paling pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mulia baik di mata Allah maupun di mata manusia, orang yang mulia di sisi Allah itu yang takwa Pak. Allah sampaikan innal akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia itu orang yang tinggi nilai takwanya, orang yang bertakwa. Apalagi kalau ingin urusan lancar, ingin rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, siapa yang akan dimudahkan Allah? Orang yang bertakwa Bapak Ibu. Mungkin sering dibaca tuh ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja. Apa makhraja itu? Kemudahan dalam urusan. Termasuk mudah sakaratul maut itu Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu apa? Dan rezekinya datang dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Makanya dalam perjalanan yang panjang ini Bapak, mulai kita dari alam sulbi, pindah alam rahim, pindah alam dunia, pindah alam barzakh, bahkan nanti yaumil akhir, apa yang disuruh Allah bekal kita? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi takwa penting kita capai Bapak. Ramadanlah momentumnya yang paling tepat. Tuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu memperoleh ampunan dari Tuhan. Itu yang kita capai di Ramadan Bapak. Kalau saya mempelajari, di samping dosa kita diampuni oleh Allah, di samping kita mendapat predikat la'allakum tattaqun dengan Ramadan ini Bapak, ada lagi yang lebih hebat. Apa itu? Allah banggakan hamba-hamba yang beribadah itu di hadapan malaikat. Hadis qudsi itu Pak Haji. Saya ingatkanlah Bapak Ibu saudaraku malam ini Bapak, besok malam takbiran itu, sesibuk apapun kita, usahakan sebelum tidur dapat sholat malam atau sholat sunnah qiyamul lail. Katakan demikian. Kenapa begitu? Menurut yang saya pelajari dalam kitab Risalatul Waladiyah, sebelum subuh itu Allah panggil seluruh malaikat. Kenapa Allah panggil malaikat? Allah banggakan hamba yang beribadah ini kepada malaikat.
Kenapa Allah banggakan? Karena dulu ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat itu tidak boleh dengan dia Pak. Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan cipta manusia di muka bumi untuk menjadi wakilku. Kan itu tuh bahasanya. Apa jawab malaikat? Untuk apa kau ciptakan manusia itu? Manusia itu zalim. Ya kan? Manusia itu tumpahan darah. Kami kan sudah bertasbih kepadamu pagi, siang, sore, malam. Apa jawab Allah? Aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Maka ketika hamba itu takwa dibanggakan kepada malaikat. Lebih kurang hadisnya begini Pak. Ya malaikat, kullu amal yatlubuna ujurahu wa ibadil ladzina shamu sahrahu wa kharaju ila aydihim yatlubuna ishadu inni qad ghafartu lahu. Ada yang ngerti, Bu? Ada yang ngerti, Pak? Enggak? Sama. Lebih baik bahasa kitanya aja. Lebih kurang begini Pak, dipanggil malaikat tuh. Misalnya nih, kalau malaikatnya dari Medan, dipanggil oleh Allah, "Lei, oleh." Kata malaikat, "Aharullah, son majodo." Begitulah kira-kira. Kalau malaikatnya dari Jawa agak lembut Pak. Mas, onopo Pak De, orang ini diseta omongi. Kalau dari Sumbar pakai sayang Pak, karena orang Sumbar itu penyayang. Benar Pak. Oi kalera capek dan Maria do kece Pak. Kalera itu sayang artinya Pak. Iya Pak ya. Dipanggillah malaikat, ngumpul malaikat itu. Apa yang disampaikan Allah? Wahai malaikatku, seluruh orang yang bekerja menuntut upahnya. Hamba umat Nabi Muhammad SAW juga telah bekerja 1 bulan ini. Apa kerja awak 1 bulan ini? Siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih dan tadarus. Mereka juga menuntut upah dariku, kata Allah. Maka hari ini sebelum mereka merayakan hari raya mereka telah kusucikan bagaikan bayi kembali terlahir dari perut ibunya. Inilah orang yang berhak minal aidin wal faisin. Ini puasa 15 hari, tarawih 3 malam, duluan pulau minal aidin wal faisin. Udah tahu diuntuang. Bukan jemaah sini alhamdulillah. Ini capaian kita Bapak, dibanggakan Allah di hadapan malaikat ini. Namun sudah 20 malam dengan ini, kira-kira sudahkah ada ciri-cirinya lah paling tidak kita mendapatkan takwa apa belum? Nggak usah dijawab Pak. Saya ingin sampaikan ciri-cirinya itu agar bisa kita evaluasi diri kita dan dapat kira-kira kita dah belum atau belum. Maka saya kasih judul evaluasi ibadah Ramadan. Tetapi setelah yang satu ini. Iya Bu ya, udah dapat apa belum? Ciri-cirinya kalau mendapatkan ibadah Ramadan itu yang la'allakum tattaqun itu yang pertama, ciri-cirinya semakin dalam tauhidnya. Kenapa semakin dalam tauhidnya Ustaz? Karena setiap malam tuh Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang disebut setiap hari, setiap malam. Semakin kenal dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak mungkin tuh Ustaz, ada yang lebih mudah Pak. Semakin merasakan keberadaan Allah dalam diri masing-masing, yang paling mudah merasakannya keberadaan Allah itu. Apa contohnya?
Hampir 90% kita ini Pak, kalau jam 10 belum sarapan, jam 11 mata mulai berkunang, tulang menggigil, bahkan ada yang sampai benar gak Pak? Hampir kan 90% asam lambung penyakitnya. Tapi di Ramadan kadang-kadang pulang tarawih saja makan, nggak sampai lagi sahur nggak makan, puasa terus sampai pulang maghrib besoknya tenang-tenang saja. Benar tidak Pak? Siapa yang memberi kekuatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya melalui diri kita ini bisa mencapai kenal kepada Allah. Maka ulama katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenallah dirimu akan kenal kamu dengan Tuhanmu. Itu Pak, yakinlah Pak. Kalau tidak diberi Allah kekuatan jam 11 itu sudah KO semuanya. Apalagi saya Pak. Kalau jam 10 belum sarapan, mata mulai berkunang, tulang menggigil, dan tahu lagi apa yang dikerjakan. Akhirnya keringat keluar sendiri, awak dingin, ya kan? Keringat akhirnya pucat muka awak. Kalau belum sarapan, puasa tak buang. Tapi Ramadan, beberapa malam ini kami tak sahur. Saya pulang safari Ramadan baru kemarin sore Pak, daerah Kepulauan Meranti, di belakang Bengkalis, Pulau Padang, Pemengkat, pokoknya sebarang-sebarang itu semuanya. Besok berangkat lagi pagi jam 10 ke Belitung besok lagi Pak. Tapi langsung pulang kata orang. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kami makan pulang tarawih itu. Awak di mes gak ada yang nganterin nasi, kadang masak mie kota-kota itu, kadang tidak. Dan pakai sahur kami. Tenang saja sampai sore. Saya rasakan beberapa hari ini. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa lagi? Yang seharusnya kita tidur nyenyak siang puasa sambil bekerja capek, biasanya capek ketiduran kan Pak, tapi yang namanya jam 4 tetap terbangun. Kenapa? Siapa yang membangunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, keberadaan Allah itu terasa dalam bulan Ramadan. Maka dikatakan semakin dalam tauhidnya. Tuh. Yang kedua, semakin keluar kasih sayangnya, semakin meningkat kasih sayangnya, kedermawanannya. Kenapa dia semakin meningkat kedermawanan dan kasih sayang itu? Sadar sesadar-sadarnya kita karena berpuasa tuh Pak. Ode begini rasanya tidak makan, begini rasanya tidak minum, kerongkongan kering, perut berbunyi ya Pak ya. Mata berkunang, tulang menggigil. Beginilah rasanya jadi orang miskin. Andai kalau saya yang jadi orang miskin berhari-hari tak dapat makan, pedih rasanya hidup ini. Timbul kesadaran kita, timbul kasih sayang kita, keluar di hati kita ingin menolong orang-orang miskin. Benar tak Pak? Itulah tujuan Ramadan itu Pak. Andai nanti kita berpoya-poya merayakan hari raya, ada tetangga kita yang tidak masak, yang tidak makan, tidak sah puasa kita, Pak. Tidak sah sholat kita, bayangkan Bapak itu. Apalagi yang namanya anak yatim, dikatakan kita mendustakan agama. Benar gak Pak? Hafal ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikan ladzi yad'un yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim. Ramadan menimbulkan itu Pak, kasih sayang, meningkatkan kedermawanan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, inilah masanya kita menunjukkan solidaritas kita. Inilah masanya kita berbagi rasa, berbagi nikmat rezeki yang diberikan Allah. Sebelum kita mati Bapak, saya baca benar dalam kitab, saya baca ayatnya, 99% orang yang di alam barzah sekarang menangis minta balik. Kalau dibolehkan oleh Allah balik, Pak, apa yang dia lakukan? Bersedekah. Dia sampaikan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa
wa akum minas salihin, itu minta orang sekarang Pak di dalam barzakh. Wahai Allah, andai Engkau tunda ajal kami, andai Engkau balikkan kami ke dunia sebentar, jadilah ya Rabb, kami akan sedekah, kami akan jadi orang soleh. Makanya saya sampaikan malam ini Pak, Ramadan tujuannya itu keluarkan kedermawanan kita, perlihatkan kasih sayang kita. Suai Pak Bu, suai Bu, meningkat hendaknya kasih sayang kita karena Ramadan ini. Yang ketiga, biar cepat Pak, Ramadan boleh lama-lama, ya memang boleh lama-lama. Awak mau pulang tadi ada yang belum makan, ya kan? Yang terakhir saja lah. Yang ketiga, ciri orang memperoleh takwa itu meningkat kualitas dan kuantitas ibadahnya. Kenapa meningkat? Karena tiap malam latihan. 11 rakaat di sini sama witir ya Pak. 11 rakaat tiap malam kali 30 malam Pak. Berapa latihan kita? Kalau TC kita tuh Pak bertanding sudah menang tuh Pak, sudah lolos babak grup kualifikasi itu. Ini latihan setiap malam. Akhirnya apa? Meningkatlah hendaknya kualitas kuantitas daripada ibadah kita. Nah inilah yang diharapkan kepada Bapak. Kunci ibadah itu ini Pak 3. Apa kunci ibadah yang 3 itu? Yang pertama mahabbah, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-khawf. Apa mahabbah itu? Karena dia menimbul rasa kasih sayangnya, semakin berkasih sayang, semakin cinta dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu dilakukan dengan penuh cinta Bapak, dengan penuh kasih sayang Bapak. Timbul hendaknya kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh saya bocorkan sedikit pagi, yang menyembah itu di tubuh kita ini 3 perkara. Yang pertama tubuh ini ada yang zahir, ada yang batin. Nah, ini kaji nih Pak. Yang kedua yang menyembah itu hati atau qalbu. Qalbu ini yang mengingat Allah. Yang ketiga yang menyembah ruh. Ruh ini menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Ruh inilah yang cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum cinta kepada pengajian, belum cinta kepada sholat, belum cinta kepada ke dalam rumah Allah ini, belum terbuka ijabnya Pak, belum dapat lanatul tafakkur itu. Apa buktinya orang yang belum cinta itu? Kalau Allah mengatakan orang muslimin, orang Islam di dalam masjid seperti ikan di dalam air, tapi beliau resah dan gelisah kalau mendengar ceramah. Kayak Pak. Kalau orang yang belum terbuka tuh Pak ijabnya, belum beroleh predikat takwa itu, sepanjang ceramah lah gelisah Pak. Kan dirau Ustaz, lalu mana ceramahnya? Oh makan kolam, kita di baru ada ulang di mengenai Pak. Itu Pak. Cuman bukan jemaah sini alhamdulillah, tempat lain. Panjang aja sedikit. Ada yang ditulis di meja ini 15 menit. Kan hati awak lain berberkah. Terserah orang lima ini kejadian yang penting mati yang belumnya itu kan kita pikir lagi. Ya Pak, akhirnya kan tidak sedap lagi, ya kan? Biarkan saja. Ustaz itu kan dah dilatih. Kalau yang senior itu Ramadan tahunya kita Pak paling lama 25 menit, itulah lama kali itu. Kalau tidak kena tilang kita. Jangan putus dia besok lagi Ustaz itu dah lama mana ceramahnya. Pasti kena telepon tu. Tapi ini tidak dari MDI, alhamdulillah. Makanya saya mau agak panjang dikit Pak. Jadi Bapak meningkat kualitas dan kuantitasnya, dilakukan ibadah itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau cinta kita kepada Allah itu Pak, Allah juga akan mencintai kita. Kan dia sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas kok. Ujungnya apa Pak? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Buktikan dulu kalau memang kalian cinta kepada Allah. Betah-betah
di dalam rumah Allah. Itu bukti cinta kepada Allah. Suka dengan menyebut nama Allah alias pengajian. Iya Pak ya? Oh panjang kali Pak. Ada cukup lah tidak? Kita tambah yang kedua. Yang kedua ar-raja. Apa itu ar-raja? Berharap kita dengan ibadah kita ini kita akan selamat nanti di akhirat. Pak. Oh Pak. Orang kalau berharap dia dengan ibadahnya dia akan selamat nanti di akhirat, pasti sungguh-sungguh dia beribadah. Pasti Pak. Tapi sebenarnya Bapak memang ibadah kita lah nanti yang akan menyelamatkan kita. Iya enggak Pak? Amal kita yang akan mengantarkan kita masuk surga. Semua kita hafal ayatnya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya kan? Hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang akan masuk surga, mengalir sungai di bawahnya. Jadi kalau kita berharap, tergantung harapan kita dengan amal kita Pak, pasti sungguh-sungguh kita beribadah. Itulah yang membuat yang disebut dengan meningkat kualitas dan kuantitas. Di Bapak Ibu, saya sampaikan malam ini walaupun singkat, sungguh-sungguhlah beribadah. Sampai Rasulullah mengatakan, "I'amilu li dunyaka ta'isu abada wa i'amilul ukhratika tamutu ghadan." Beramallah kamu seolah-olah kamu mati besok pagi, dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Jadi seolah-olah akan mati kita ibadah itu Pak. Suaibo, yang terakhir al-khawf. Apa al-khawf? Takutlah hendaknya kita dengan azabnya Allah. Azab Allah itu pasti. Apa kata Allah? Azabun sadid. Kata Allah azabku sangat pedih. Kata Allah. Maka untuk itu Bapak, kita jadikan Ramadan ini benar-benar ingin mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Itu sajalah Bapak, terlalu panjang nantikan seolah-olah saya pulang mengajari, padahal bukan. Saya belajar di sini nih, banyak guru-guru di sini ya Pak ya. Jadi minta maaf ya Pak ya, kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, kalau bibir lukai hati. Kemana obat hendak dicari, hanya maaf yang perlu diberi. Saya mohon maaf kepada Allah, kita sama mohon ampun. Kita sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.